Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 3 Oktober. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya kami boleh dipimpin oleh firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus ada bersama dengan kami, menuntut setiap langkah kami, sehingga kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema kita pagi hari ini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya bacakan dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus memperingatkan jemaat di Efesus, juga memperingatkan kita orang-orang yang percaya, supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Coba kita mari merenungkan, saudara, bagaimana kita menjalani hari-hari kita, bagaimana kita menggunakan waktu yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan Paulus mengingatkan, mari kita berhati-hati, mari kita memperhatikan, yaitu kita melangkah, meminta hikmat Tuhan untuk memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Kita minta hikmat Tuhan yang selalu bersama dengan kita, sehingga kita tidak terjebak. Kita perlu ingat, saudara, bahwa apa yang kita perbuat pasti tercatat di dalam waktu, dan tidak mungkin dapat dihapus oleh siapapun juga. Dan Alkitab mengatakan pada waktunya kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka itu saudara, Paulus mengingatkan orang-orang percaya supaya kita berhati-hati menggunakan hari-hari kita. Kiranya hari-hari kita ini senantiasa menyenangkan Tuhan, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Kita sering mendengar ada sebuah istilah, waktu itu adalah uang. Artinya setiap menit, bahkan setiap detik dihargai dengan uang. Ketika kita membuang waktu dengan sia-sia, artinya berapa banyak uang yang terbuang dengan sia-sia, berapa banyak kesempatan-kesempatan yang baik terbuang dengan sia-sia. Mari kita memanfaatkan waktu kita dengan maksimal. Amin. Kita bergunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Kalau hari ini kita masih punya napas kehidupan, artinya kita punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kita untuk lebih baik, untuk kita membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, karena ada masanya, saudara, waktu itu akan berlalu dan kita tidak bisa mengulangi. Dan selanjutnya dikatakan, hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini seringkali menggoda kita supaya kesempatan yang ada ini kita habiskan untuk kesenangan kita sendiri, untuk menyenangkan emosi kita, untuk menyenangkan keinginan kita. Habis di situ saja, saudara.
Makanya Paulus mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Maka itu jangan kita terseret menggunakan waktu kita dengan sembrono, menghabiskan waktu kita hanya untuk kesenangan kita sendiri. Maka itu saudara, Paulus menggolongkan ada dua tipe manusia. Yang pertama dikatakan orang bebal, atau disebut juga orang yang bodoh di ayat ke-17. Yang kedua disebut orang yang arif. Jangan kita seperti orang bodoh, seperti orang yang bebal itu. Mereka tidak peduli dengan waktu itu. Mereka membuang waktunya dengan sia-sia. Tetapi orang yang arif bisa memahami kehendak Tuhan, sehingga memanfaatkan waktunya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Di ayat yang ke-17 dikatakan saudara, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya saudara, harus ada tindakan yang memang disengaja, tindakan yang memang diatur, yang diprogramkan supaya hidup kita ini mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kita ini semakin baik di hadapan Tuhan, supaya semakin indah di hadapan Tuhan. Dan itu harus kita usahakan, harus kita sengaja, harus kita programkan hidup kita ini untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Ini nasihat Paulus kepada orang-orang percaya, nasihat Paulus kepada kita, supaya kita pergunakan waktu yang ada ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan mari kita meminta pimpinan Tuhan. Mari kita dituntun oleh firman Allah setiap hari, supaya hidup kita ini jangan liar, saudara. Jangan kita terbawa arus, ya, tetapi kita semakin hari semakin indah, dibaharui sehari demi sehari, sehingga kita menjadi sempurna, sama seperti Kristus adalah sempurna. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kesempatan yang baik bagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi setiap kami, sehingga firman-Mu boleh memberkati iman kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.